Bayangin sebuah festival, tapi isinya bukan musik seperti Java Jazz, isinya bukan cuman komedi seperti Stand Up Fest atau Jikom Fest. Bayangin sebuah festival di mana semua melakukan pembahasan terhadap isu-isu sosial dan politik dan apapun yang sedang ramai. Ada yang bentuknya diskusi, ada yang bentuknya stand up komedi, ada yang bentuknya musik, talk show, panel, termasuk monolog. Nah itu adalah gagasan dari Festival Hiduplah Indonesia Maya. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Haji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Syap? Begini coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng teng, teng teng, pim. Assalamualaikum. Festival Hiduplah Indonesia Maya adalah sesuatu yang udah gue pikirin dari lama. Bahkan sebenarnya sebelum ada siniar Hiduplah Indonesia Maya. Gue cuma berpikir betapa serunya kalau misalnya ada sebuah festival di mana isinya tuh orang-orang yang datang dengan gagasan-gagasan yang mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan bangsa gitu. Karena gue selalu menulis joke yang datangnya dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Gue pernah ngomongin soal pelanggaran HAM, gue pernah ngomongin soal pemerkosaan, gue pernah ngomongin soal industri kreatif, entrepreneurial, gue ngomongin banyak sekali hal. Nah, di balik semua joke itu sebenarnya adalah isu-isu yang lebih perlu untuk didalemin. Sebagai joke, dia itu kan kerjanya membuat orang jadi tahu dan jadi mungkin jadi peduli. Tapi yang paling mendasar sih setidaknya jadi tahu sebuah isu. Nah, terus kan tahu sebuah isu adalah satu hal, mendalami, mendiskusikan dan menyelesaikannya adalah hal yang lain. Di saat yang bersamaan gue selalu tertarik sama entah itu stand up, entah itu musik yang juga punya kepekaan terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar gitu. Nah, akan keren kalau misalnya itu ngumpul semuanya dalam satu festival. Ditunggu-tunggu festival yang gue inginkan, nggak ada yang bener-bener seperti yang gue harapkan gitu. Jadi gue pikir, bikin aja sendiri. Hiduplah Indonesia Maya, lu kenal mungkin sebagai sebuah siniar, tapi dia juga merchandise sebenarnya. Dia juga acara live streaming juga. Dia pernah menjadi pertunjukan stand up comedy. Hiduplah Indonesia Maya itu kan sebenarnya IP, intellectual property yang bergerak di bidang social commentary. Pembahasan tentang isu-isu sosial yang dalam konteks Hiduplah Indonesia Maya ramainya di dunia maya. Tapi seperti yang kita tahu, ramai di dunia maya dasarnya adalah apa yang terjadi di dunia kita gitu. Nah, jadi gue pikir gue mulai aja. Tentu pengennya bener-bener kayak festival gitu ya. Bayangin kayak mungkin kayak di Istora panggung utamanya di dalam, kemudian di luar ada panggung-panggung juga, terus di dalam ada beberapa booth lagi atau tempat diskusi dan segala macamnya. Pengennya gede kayak gitu. Tapi kan semua harus dimulai dari bawah. Itulah kenapa tanggal 12, 13, dan 17 Agustus 2023 gue menjalankan Festival Hiduplah Indonesia Maya ke Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Untuk saat ini, karena masih embrio, masih kecil, isinya tuh elemennya adalah stand up comedy, talk show, dan monolog kebangsaan. Sesuatu yang akan jadi akar dari festival ini. Stand up komedinya dilakukan oleh 3 komika yang gue pilih. Kemudian talk show-nya gue akan mengundang sosok dari setiap kota terkait. Kemudian monolog kebangsaannya akan dilakukan oleh gue sendiri, berjudul Sampai Akhir Menutup Mata. Ngomongin keresahan, kekecewaan, kekesalan, kegusaran, kekhawatiran, tapi juga harapan, semangat, dan ajakan untuk melakukan perjuangan, serta kecintaan terhadap
Indonesia, negeri kocak yang kita cintai ini. Di setiap kota beda-beda tentunya pengisinya. Tanggal 12 Agustus di Surabaya akan ada panel diskusi bersama dengan Dono Pradana, ngomongin isu-isu yang ramai di Surabaya dengan 3 stand up comedian. Ada Nopen Nopian, ada Gilang Durhaka, dan juga ada Firza Falaza. Kemudian ditutup dengan monolog kebangsaan dari gue. Kemudian di Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus talk show-nya bersama dengan Erik Sukamti, ngomongin isu yang lagi ramai di Jogja. Kemudian stand up comedian-nya adalah Mukti Entut, Abraham Tino, dan juga Iqbal Kutul. Bertiga tuh, ditutup sekali lagi sama monolog kebangsaan. Di Jakarta, stand up comedian-nya akan ada Abdur Arsyad, David Nurbianto, dan juga Gilang Baskara dengan panel diskusinya teman-teman gue, sohib-sohib gue, geng Pulang Perang. Ada Rian Ernest dan Valdo Maldini. Untuk yang sudah pernah nonton kami, pasti tahu kami seperti apa. Kami reuni nih, kembali untuk jalanin sebuah acara off-air. Waktu itu kami pernah ke Padang, Surabaya, Jogja pernah, Jakarta juga pernah. Yang merasa pernah nonton silakan tulis di kolom komentar betapa serunya Pulang Perang. Tapi Pulang Perang akan kembali karena udah lama nggak ngumpul dan kami senang ngumpul bareng dan senang ketawa-ketawa dan celah-celahan. Lalu ditutup dengan monolog kebangsaan sampai akhir menutup mata. Nah, penjualan tiket untuk semua kota ya Jogja, Surabaya, dan Jakarta akan dibuka mulai 26 Juni 2023. Kemudian lo akan bisa beli tiketnya untuk kota-kota tersebut di periode early bird. Untuk Jogja dan Surabaya nggak ada kelas-kelasnya. Untuk Jakarta ada kelas-kelasnya. Ada silver, gold, platinum, diamond. Gue lupa, nanti gue kasih lihat posternya. Tapi ada kelas-kelasnya karena secara venue beda dan secara kapasitas juga. Gua mau mengingatkan bahwa pertunjukan yang di Jakarta akan ada live streamingnya. Dan tiket live streamingnya pun bisa lo beli mulai tanggal 26 Juni. Lalu nanti pertunjukan Jakartanya akan ada digital downloadnya. Dan digital downloadnya juga akan bisa lo beli kelak setelah editannya selesai. Semua tadi, pembelian tiketnya, beli tiket live streaming termasuk, nonton live streamingnya, dan platform digital downloadnya adalah di TipTip. Di aplikasi TipTip. TipTip adalah mitra sponsor kami untuk acara Festival Hidup Indonesia Maya kali ini. Lu unduh app-nya, kemudian nanti lu transaksi di situ. Pembelian tiket untuk semua kota, untuk early bird, untuk live streamingnya, terutama live streaming untuk yang nggak bisa datang ke situ, entah itu karena hari itu dia berhalangan atau dia nggak didatengin kotanya sama gua. Jadi silakan dibeli aja. Unduh aplikasi TipTipnya, beli di TipTip, dan di dalam TipTip ada banyak sekali konten-konten yang sangat-sangat menyenangkan, termasuk gue punya konten eksklusif yang ada di TipTip, yaitu Work Life Trampoline video dari YouTube pindah ke TipTip. Jadi silakan diunduh aplikasi tersebut. Nah, gue tahu banyak yang mungkin mempertanyakan kenapa gue nggak ke kotanya. Jawabannya adalah sebenarnya sesederhana kepraktisan logistik. Gue ke Surabaya, ke Jogja, dan ke Jakarta karena ini adalah 3 kota terkuat gue setiap kali gue bikin tour stand up. Dan memang ini bukan tour stand up, tapi ada banyak penikmat karya gue yang cukup militan di kota-kota tadi. Nah, untuk yang bertanya-tanya monolog kebangsaan itu seperti apa, kurang lebihnya kayak epilog-epilog gue. Pasti lo tahu kan, gue punya sejumlah epilog dari yang Jangan Bunuh Mimpimu setelah ternyata ini sebabnya, atau Kisah Keris setelah Keadaan Kahar, atau 5 Menit yang Mengubah Hidup dari Pragiwaksono, termasuk yang dari Komodo Bunoy, Menyerah untuk Menyerah. Nah bayangin kayak gitu, tapi durasinya sejam, tapi ngomonginnya isu-isu kebangsaan. Ada sedihnya, ada marahnya, ada lucunya, mau gimana yang ngomong pelawak gitu. Semuanya akan ada dalam satu monolog kebangsaan. Jadi bersiap-siap aja untuk ketemu sama gue di kota-kota tersebut, dan untuk 3 kota di akhir pertunjukan akan ada sesi foto bareng tanpa kartu prioritas karena jumlahnya paling cuma 1000-an. Kalau 1000-an mah nggak butuh kartu prioritas. Kartu prioritas kan kalau misalnya penontonnya kan di atas 2000, di atas 3000, apalagi 7500 waktu di Jakarta. Itu aja dari gue sih
nggak sabar untuk menjalankan ini. Gue bahkan nggak tahu ini akan jadi festival tahunan atau festival 2 tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan. Karena tuh yang setiap 5 tahun sekali kayak Pasar Seni ITB itu kan 5 tahun sekali. Tapi gue yang pasti nggak sabar untuk ketemu sama lu, melakukan diskusi dengan bintang tamu gue, nonton stand up dari komika-komika yang sudah kami pilih, dan melontarkan keresahan gue tentang Indonesia kepada lu. Bener-bener cuman sebuah monolog aja. Kalau boleh jujur, lebih besar dampaknya di kejiwaan gua gitu. Untuk akhirnya, gitu keluar semuanya. Biasanya yang dengerin Siniar Hidup Indonesia Maya pasti tahu keresahan ini. Yang nonton konten Sila di YouTube gue pasti tahu soal keresahan ini. Gue sering banget bengong gitu. Abis bengong ditutup dengan kesian banget Indonesia gitu. Nah itu, kebayang nggak, keresahan mesake bangsaku 2013 ternyata tidak hilang itu dari diri gue. Jadi nggak sabar untuk ketemu sama lu, dan kita ketemu di Festival Hiduplah Indonesia Maya, Surabaya 12 Agustus, Yogyakarta 13 Agustus, Jakarta 17 Agustus di hari kemerdekaan Republik tercinta kita. Sampai ketemu. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.